Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur. Semoga kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan, dan sekarang bertemu dengan para dewan juri yang cantik dan tampan rupawan. Yang saya hormati para dewan juri yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng, saya doakan semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dilancarkan dalam usahanya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati kakak senior, kakak pembina yang telah membantu dan membimbing kami dalam acara perlombaan ini. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya, disehatkan badannya, dilancarkan dalam urusannya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens yang agak rutu, nanti aku dipukul, bikin sakit hatiku. Hadirin jeung hadirat, bapak-bapak jeung ibu-ibu, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pintar tapi tidak benar. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hatinya sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang pintar, cuma sayang tidak benar. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang yang pintar, tapi kita perlu orang yang benar. Bahkan di Indonesia kita ini lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Kalau pintar tapi tidak benar, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan bersama-sama malah jadi orang hutan. Betul apa betul? Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini diperingati untuk orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman mengatakan sesuatu, mengatakan suatu kebaikan kepada orang lain, tetapi dia tidak mengerjakan hal itu sangatlah besar kebencian di sisi Allah.
itu sama saja seperti orang pintar tetapi tidak benar. Jadi pintarnya di mana? Dia pintar bisa mengatakan suatu kebaikan kepada orang lain, tetapi dia tidak benar karena dia tidak mengatakan apa yang dia katakan itu. Dia tidak mengerjakan. Jadi sekarang banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangannya. Apa modal utamanya? Ada yang tahu? Modal utamanya adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Memperbaiki akhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, tapi akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak? Kita itu kan berakhlak kepada dua. Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah hanya untuk memperbaiki akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah. Memang dalam perhitungannya, kalau pondasi bengkok, bangunan melenceng. Kalau pondasi runtuh, bangunan rapuh. Kalau pondasi tidak kuat, bangunan bakal runtuh. Itu sama halnya kalau ada kekayaan, suatu kekuasaan, baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Betul apa betul? Betul. Jadi, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya itu ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu hal apapun. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau orang zaman sekarang tuh banyak ya yang suka ke orang-orang pintar. Dia itu sama saja tidak percaya dengan adanya Allah. Itu sama saja dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi dia perginya ke orang pintar. Dia bukan minta kepada Allah. Harusnya kita tuh sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, kita mintanya itu hanya kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah supaya hidup kita tenang. Orang yang tenang hidupnya itu adalah tukang parkir. Tukang parkir itu dia punya mobil banyak, motor banyak, tetapi walaupun mewah-mewah, tetapi dia tidak sombong. Terus dia juga kalau misalkan motornya, mobilnya diambil satu persatu, habis sekalipun, dia tidak sedih. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dia merasa dititipi, bukan memiliki. Karena kalau misalkan kita merasa memiliki, nanti pada akhirnya kita akan merasakan sakit, akan merasakan kehilangan. Tetapi kalau misalkan kita merasa dititipi, hidup kita bakalan tenang. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hidup kita ingin tenang, jadilah seperti tukang parkir. Ya, jadi yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama. Apa sih berakhlak kepada sesama itu? Kita harus berakhlak kepada sesama manusia, sesama tumbuhan, sesama hewan. Intinya kita harus berakhlak kepada semua ciptaan Allah. Contohnya,
Kita harus berakhlak kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman kita, kepada kucing, kepada siapapun itu. Pokoknya ciptaan Allah, kecuali benda mati gitu. Jadi dalam kesimpulan ini kita mengambil contoh perjuangan Rasul itu, kita harus yang pertama hablum minallah, dan yang kedua itu hablum minan nas. Ya, itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, unzur maqala wala tangzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.